Ibu, selamat bergabung kembali dengan Ibu di pelajaran matematika. Salam sehat untuk kita semua. Anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya anak-anak Ibu siapkan buku cetakmu dan buku catatanmu. Seperti pertemuan sebelumnya, kamu ditugaskan mencatat. Dan anak-anak, marilah kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita mulai pelajaran kita. Marilah kita tonton sejenak video ini sebagai bahan ilustrasi kita kepada pokok bahasan yang akan kita bahas. Silakan anak-anak Ibu tonton video ini terlebih dahulu. Bella dan Diva ingin berkunjung ke rumah gurunya, Bu Badiah. Namun, mereka belum tahu alamat rumah gurunya secara pasti. Ibu Badiah hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,78 km dari jalan Diponegoro dan berjarak 2,13 km dari jalan Sudirman. Bella dan Diva berangkat bersama dari sekolah dengan menggunakan sepeda mereka menempuh jalan yang berbeda. Warna merah adalah rute perjalanan yang dilalui oleh Bella, dan warna biru adalah rute perjalanan yang dilalui Diva seperti yang ditunjukkan dalam peta. Ternyata Bella datang lebih awal di rumah Bu Badiah, sedangkan Diva baru datang setelah beberapa menit kemudian. Apabila kecepatan sepeda mereka dianggap sama, mengapa Bella datang lebih awal daripada Diva? Anak-anak, video yang anak-anak tonton tadi merupakan bahan ilustrasi kepada pelajaran yang akan kita bahas hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas sistem koordinat Kartesius. Apa itu sistem koordinat Kartesius? Sistem koordinat Kartesius adalah suatu cara untuk menentukan tempat kedudukan suatu titik atau benda baik pada bidang datar maupun pada ruang. Nah, anak-anak Ibu, boleh anak-anak Ibu buka buku anak-anak Ibu, boleh buka bukunya, buku paket halaman 46. Nah, di sini dikatakan koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Nah, baiklah anak-anak, kita akan membahas sistem koordinat Kartesius pada bidang datar mempunyai dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, perhatikan anak-anak Ibu kemari. Nah, sumbu X bisa anak-anak lihat ini pada papan tulis kita. Sumbu X itu terdapat pada bidang horizontal atau datar. Ini boleh kita pakai di sini, boleh kita pakai di sini atau di sini, terserah. Kita pakai di sini aja. Ibu buat sini terdapat apa? Nah, nih. Artinya ini berarti boleh terus tak terbatas. Ini sumbu X. Nah, kemari juga buat tanda panahnya. Ini sumbu X, boleh terus kemari. Nah, kita buat sumbu Y. Kita ambil yang ini, boleh yang ini kita ambil, boleh yang ini, boleh ini, terserah. Ibu ambilnya yang ini. Ini sumbu Y. Nah, kita buat tanda panah. Ya, tak terbatas di atas. Baru ini kita buat sumbu Y. Nah, pertemuan sumbu X dengan sumbu Y itu titik pangkal. Kita buat sini 0. Nah, pada sumbu X dari 0 ke sebelah kanan itu bilangan positif. Kita mulai dari angka 1, 2, 3,
4 nih. Nah, pada sumbu X dari 0 ke sebelah kiri itu bilangan negatif 1, 2, 3, 4. Nah, untuk sumbu Y di atas 0 itu bilangan positif juga 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau dia ke bawah itu negatif atau 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Nah, sudah bisa anak-anak ibu lihat? Nah, sekarang kita membahas posisi titik terhadap sumbu X dan Y. Nah, kita buat satu titik. Kita buat satu titik. Terserah mau kita buat di mana. Nah, kita buat titiknya di sini. Kita sebut ini titik A. Ini titik A, anak ibu. Nah, di manakah posisi titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, posisi A berada 2 satuan jaraknya ke sebelah kanan dari sumbu Y. Lagi ulang, titik A berjarak 2 satuan. Ini bisa dilihat 1, 2 satuan ke kanan dari sumbu Y. Dan 1, 2, 3 satuan ke atas dari sumbu X. Anak-anak, inilah posisi A kalau dituangkan dalam bentuk kata-kata. Sekali ulang, ini titik A, posisi A 2 satuan jaraknya dari sumbu Y sebelah kanan dan jaraknya 1, 2, 3 satuan ke atas dari sumbu X. Udah anak-anak? Nah, kita buat lagi satu titik lagi. Contoh, kita buat di sini. Nih. Tuh. Kita buat ini titik B. Nah, posisi B jaraknya 3. Tuh, buat 3 satuan sebelah kiri dari sumbu Y dan 1, 2, 3, 4 satuan ke atas dari sumbu X. Nah, kita buat satu lagi biar anak ibu makin paham. Tuh, kita buat di sini nih. Nah, kita buat sini C. Di manakah posisi C terhadap sumbu X dan Y? Nah, titik C jaraknya 2 satuan 1, 2 satuan ke sebelah kiri dari sumbu Y dan 1, 2, 3 satuan ke bawah dari sumbu X. Nah, anak-anak ibu, kalau titik koordinat ini kita tuangkan ke dalam bilangan, maka koordinat kartesius merupakan pasangan berurutan XY. Lihat ya anak, X-nya 2 baru Y. Nah, koordinat kartesius berupa pasangan berurutan yaitu XY kalau kita buat ke dalam angka atau bilangan. Nah, contoh titik A letaknya kita lihat dari X dulu. X-nya di mana? 2. Maka kita buat di sini 2. Nah, Y-nya mana? Ini 3. Nah, titik A berada di koordinat 2,3.
Berikut anak ibu, kita lihat ke B. B berada di koordinat, kita lihat dulu X-nya duluan. X-nya min 3. Maka kita buat min 3. Y-nya nih 4. Jadi B terletak di koordinat min 3,4. Nah, sekarang lihat ke bawah, titik C. Nah, letak titik C berada di koordinat, lihat dulu X-nya min 2. Nih, lihat min 2. Nah, baru lihat Y-nya min 3. Nah, sudah jelas anak-anak ibu? Nah, sekarang kalau kita disuruh menentukan, tentukanlah titik yang tidak ada jaraknya dari sumbu X. Sumbu X itu disebut aksis. Nah, tentukanlah satu titik. Mari kita tentukan yang tidak ada jaraknya dengan sumbu X. Berarti dia berada di sumbu X. Nah, buat dengan tinta merah. Nah, contohnya boleh di sini. Boleh juga di sini. Sepanjang X. Jadi kalau kita lihat, kita buatlah misalnya nih titik D. Maka titik D tidak mempunyai jarak dengan sumbu X. Kalau dibuat, titik D ini berada di koordinat X-nya itu min 1, Y-nya 0. Kalau ini kita buat titik E, maka titik E berada di koordinat 3,0, Y-nya 0. Jadi kalau Y-nya 0, titik tersebut tidak mempunyai jarak dengan sumbu X. Dia berada di sumbu X. Nah, buat satu titik yang tidak mempunyai jarak dengan sumbu Y. Kita buat titik itu di sumbu Y. Itu kita buat sini. Nih. Kita buat ini F. Kita buat F. Nih. Nampak anak ibu? Maka titik F berada di koordinat si X-nya. Ini X-nya ini X-nya 0. F-nya ibu buat dulu sini. Titik F. Nah, X-nya 0 nih. Y-nya 5. Jadi kalau X-nya 0, berarti titik tersebut tidak mempunyai jarak dari sumbu Y. Nah, anak-anak ibu, kalau kita amati bidang koordinat kartesius ini, maka sumbu X dan sumbu Y membagi menjadi 4 bagian yang dikenal dengan kuadran. Nah, sebelah kanan atas ini disebut kuadran 1. Kuadran 1. Berikutnya berlawanan dengan arah jarum jam. Berlawanan dari arah jarum jam. Jadi dia sebelah sini. Setelah ini ulang. Sebelah kanan atas itu adalah kuadran 1. Dan berikutnya terbalik dengan arah jarum jam. Di sini kuadran 2. Di sini kuadran 3. Nah, ini kuadran 4. Nah, ibu ulangi lagi. Kita buat dulu garisnya yang
bisa anak-anak ibu lihat sumbu Y dibuat dengan pita biru ini. Bagus kemari. Ini. Nah, ini daerah kuadran 1. Nah, ibu tebalkan lagi kemari. Nah, ibu bisa lihat. Nah, ini kemari dia berlawanan arah dari jarum jam. Nah, kemari kuadran 2. Nah, untuk kuadran 3, coba lihat di sini, kita tebalkan sumbunya. Nah, dari sini kemari ini kuadran 3 dan dari sini ke sana itu kuadran 4. Udah jelas anak-anak ibu? Baiklah anak-anak ibu perjelas lagi. Dari sini kemari itu kuadran 1. Nah, dia akan terbalik dari arah jarum jam. Nah, dari sini kemari itu kuadran 2 dan berikut kemari kuadran 3, dari sini kemari kuadran 4. Nah, mari kita lihat satu contoh titik A berada di kuadran 1. Jadi kuadran 1 itu apabila X-nya positif, Y-nya positif. Contoh A berada di kuadran 1, di mana A berada di koordinat 2,3, yaitu si X-nya 2, si Y-nya 3. Jadi X-nya positif, Y-nya juga positif. Nah, gimana membacanya? Dengan kata-kata posisi A 2 jaraknya ke sebelah kanan dari sumbu Y dan 3 satuan jaraknya dari sumbu X dan titik A berada di kuadran 1. Berikut titik B kuadran 2, yaitu apabila X-nya negatif dan Y-nya positif. Contoh titik B itu berada di koordinat 3,4. Jadi kalau dibaca dengan kata-kata titik B berjarak 1, 2, 3 satuan ke sebelah kiri dari sumbu Y dan 1, 2, 3, 4 satuan jarak ke atas dari sumbu X. Lagi ulang, titik B berada 1, 2, 3 satuan jaraknya dari sumbu Y ke sebelah kiri dan 1, 2, 3, 4 dari 4 jaraknya ke atas dari sumbu X. Nah, untuk kuadran 3 yaitu apabila si X-nya negatif, si Y-nya juga negatif. Contoh titik C ini berada di kuadran 3. Kalau dibaca dengan kata-kata titik C berjarak 1, 2 satuan ke kiri dari sumbu Y dan 1, 2, 3 jaraknya ke bawah dari sumbu X. Demikian juga kuadran 4. Kuadran 4 apabila X-nya itu positif dan Y-nya negatif. Anak ibu, sampai disinilah pelajaran kita hari ini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.